Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Rara's Kitchen. Kali ini aku mau bikin bolu gulung rainbow mini. Ini enak banget ya rasanya. Bisa kita temukan di isian snack box ataupun ide jualan orang-orang. Rasanya yang enak, tampilannya yang cantik, ini benar-benar menarik. Anak-anak sampai dewasa juga ini pada suka. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahan-bahannya? Disimak videonya sampai selesai. Dan bagi yang baru bergabung ke channel aku, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Pertama, kita siapkan wadah yang agak besar. Lalu kita masukkan 6 butir telur ayam segar. Jangan yang keluar dari kulkas ya. Lalu kita tambahkan 200 gram gula pasir, dan aku juga tambahkan setengah sendok teh Vanilla vanila bubuk, boleh juga pakai yang cair. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Kalau kalian punyanya TBM atau Ovalet boleh juga dipakai ya, pilih salah satu aja. Lalu ini kita mixer aja dari speed terendah sampai maksimal dengan bertahap ya. Lalu ini kita mixer sampai mengembang putih kental dan berjejak, kira-kira sekitar 8-10 menit. Nah, ini adonannya sudah mengembang. Kelihatan ya saat kita aduk ini dia sudah meninggalkan jejak yang sudah tidak mudah tenggelam. Dan ini mau aku matikan dulu aja untuk mixernya. Nah, kelihatan untuk konsistensi adonannya dia lebih kaku. Selanjutnya aku tambahkan 180 gram tepung terigu. Di sini aku pakai protein sedang. Ini kita masukkan sambil diayak, lalu kita tambahkan juga 20 gram tepung maizena. Dan ini kita aduk dulu menggunakan mixer sebentar agar tepungnya tidak berhamburan. Lalu ini kita mixer kembali menggunakan speed yang paling rendah aja ya, cukup sampai tercampur merata. Dan di sini aku masukkan tepung terigunya itu 2 tahap ya. Jadi agar adonannya itu saat kita mixer tidak terlalu berat. Nah, ini aku matikan dulu mixernya, lalu kita masukkan untuk terigu berikutnya, dan aku juga tambahkan 1 sendok teh baking powder. Kalau nggak ada baking powder boleh pakai baking soda. Selanjutnya tambahkan juga setengah sendok teh garam, dan kita aduk kembali lalu di mixer dengan speed terendah sampai tercampur merata. Nah, ini tuh sebenarnya wadahnya agak kekecilan ya, karena di sini aku pakai 6 butir telur, jadi adonannya itu mengembang dengan baik, jadi agak kepenuhan. Jadi untuk mengaduknya itu harus pelan-pelan. Nah, kalau misalkan sudah tercampur merata, ini kita matikan lagi mixernya. Selanjutnya aku mau tambahkan 1 saset susu kental manis dan 1 saset santan instan yang kemasan 65 ml. Tapi kalau kalian mau pakai full susu kental manis boleh ya, tinggal ditambahkan lagi aja untuk susu kental manisnya. Lalu kita tambahkan juga 150 ml minyak goreng. Dan ini kita aduk kembali menggunakan mixer dengan speed yang paling rendah, cukup sampai tercampur merata. Jangan terlalu lama ya, agar adonannya ini tidak turun atau tidak jadi agak terlalu encer nantinya, karena itu nanti akan bikin adonan bolunya jadi bantat. Nah, ini udah cukup ya. Selanjutnya aku mau aduk kembali menggunakan spatula. Ini untuk memastikan tidak ada tepung terigu dan minyak goreng yang mengendap di bawah adonan. Karena ini tuh salah satu kunci sukses bikin perboluan ya. Ngaduknya itu harus benar-benar rata. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya untuk adonannya mau aku bagi menjadi 6 bagian sama rata ya. Dan ini setelah aku bagi menjadi 6 bagian, kalau ditimbang ini kira-kira ada 150-155 gram ya untuk tiap adonannya. Selanjutnya aku mau tambahkan pewarna makanan. Di sini ada warna oranye, kuning tua, hijau, biru,
ungu dan merah tua ya. Di sini masing-masing aku pakai sekitar 4 sampai 5 tetes. Tapi kalau mau yang ngejreng kalian boleh tambahkan, tapi kalau pengen warnanya lebih soft boleh dikurangi ya. Pakai 3 atau 4 tetes juga cukup kalau kalian pengen hasilnya yang nanti lebih soft atau warna kayak pastel gitu. Nah, ini setelah aku aduk untuk semua adonannya, hasil warnanya seperti ini. Dan ini sudah siap kita kukus. Nah, sebelumnya di sini aku juga sudah siapkan untuk loyangnya. Di sini aku pakai loyang persegi ukuran 20 kali 20 dengan tinggi 7 cm. Dan untuk pinggiran loyangnya ini tidak perlu diolesi dengan apa-apa, tapi untuk bagian dasarnya diolesi dengan minyak goreng atau margarin tipis-tipis lalu dialasi dengan baking paper. Dan untuk adonan pertama ini kita tuangkan untuk yang warna ungu dulu. Lalu ini kita ratakan. Dan kalau sekiranya sudah diratakan, ini kita hentak-hentakan dulu ya, agar udara yang terperangkap di adonannya bisa keluar. Nah, kalau udah ini kita kukus di kukusan yang sudah dipanaskan. Dan sebelumnya juga aku sudah panaskan kukusan ya saat kita ngebagi adonan tadi. Lalu ini kita kukus kurang lebih selama 8 sampai 10 menit. Dan kalau kalian pakai kukusan biasa seperti aku, jangan lupa untuk tutupnya itu ditutup dengan kain bersih ya, agar tidak ada air yang menetes ke adonannya. Lalu kalau udah matang untuk yang bagian ungu kita tuangkan yang warna biru. Nah, kalau udah matang yang biru kita tuangkan yang warna hijau. Ini diratakan dulu ya sebelum kita kukus. Nah, kalau udah mateng kita tuangkan lagi warna oranye. Tapi di sini tuh ada kesalahan ya. Seharusnya bukan warna oranye tapi kuning dulu baru warna oranye. Jadi di sini aku tuanginnya itu kebalik, tapi nggak apa-apa. Karena hasilnya tetap cantik, tapi kalau untuk urutan umum bikin pelangi itu harusnya warna kuning dulu baru oranye ya. Nah, ini untuk adonan terakhir yang warna merah tua kita kukus, dan untuk adonan terakhir ini kita kukus selama 25 menit ya, agar matangnya itu bisa lebih merata dan sempurna. Nah, ini udah matang, untuk bolunya bisa kita angkat dan kita dinginkan. Nah, ini sudah agak hangat-hangat kuku ya untuk adonannya. Dan sebelum kita keluarkan untuk bagian pinggirannya itu kita sisir dulu menggunakan pisau seperti ini ya, agar lebih gampang dikeluarkan. Dan kalau udah disisir ini bisa kita kebalik adonannya. Di sini aku balik ke cooling rack dulu. Dan ini hasilnya ya, tapi maaf untuk bagian ujungnya itu kelihatan ada yang patah, tapi nggak apa-apa ya. Dan untuk baking papernya juga ini kita buang, dan ini dia hasilnya. Ini kelihatan ya warnanya cantik. Dan karena untuk bolunya ini masih agak hangat-hangat kuku gitu, jadi aku diamkan dulu sampai benar-benar dingin baru nanti kita potong. Dan untuk hasil bolu pelanginya ini benar-benar sangat empuk dan lembut ya. Dan ini untuk bolunya sudah dingin dan sudah bisa kita potong, tapi di sini aku balik dulu dan aku pindahkan ke talenan yang besar. Dan di sini juga aku sudah siapkan untuk isian atau olesannya. Di sini aku pakai selai stroberi dan selai coklat. Boleh juga menggunakan buttercream ya. Lalu ini kita potong. Di sini aku gunakan pisau yang tajam dan besar. Lalu untuk cara memotongnya seperti di video ya, kita pegang dan kita potong tipis, tapi jangan yang tipis banget. Kita potong yaitu dengan ketebalan kira-kira setengah sentimeter. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya itu lentur dan tidak mudah patah. Tapi jangan terlalu ketebalan karena itu akan nanti patah saat digulung. Nah, hasilnya seperti ini setelah dipotong.
Dan di sini juga aku saranin untuk pisau yang digunakan itu harus benar-benar tajam ya. Jadi agar hasilnya itu lebih mulus saat dipotong. Lakukan aja semuanya sampai selesai. Dan ini dia setelah aku potong-potong, ini lumayan banyak banget ya, tapi ini belum sempat aku hitung untuk berapa banyaknya. Tapi ini sudah bisa kita isikan dengan selai coklat dan selai strawberry. Nah, untuk isiannya itu bebas ya, boleh menggunakan buttercream, whipped cream, ataupun selai lainnya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu kita semprotkan aja dan diratakan seperti ini. Lalu ini kita gulung pelan-pelan. Nah, hasilnya seperti ini ya, sangat cantik tampilannya. Dan untuk teksturnya juga ini tidak mudah patah, lentur, dan hasilnya juga lembut. Lalu kita lanjutkan ke bolu berikutnya. Kita semprotkan untuk selainya dan diratakan. Lalu ini kita gulung seperti ini. Dan untuk selai coklat juga ini sama ya, untuk cara pengisiannya. Kalau kalian suka boleh juga ditaburi dengan keju ataupun meses coklat ya. Dan ini dia hasilnya setelah kita gulung. Ini dapatnya lumayan banyak banget ya. Tapi kalau kalian pengen hasilnya lebih tinggi untuk ukuran bolu pelanginya, boleh gunakan loyang ukuran 18 x 18 ya. Tapi untuk yang aku bikin ini ukurannya sedang. Selanjutnya di sini aku mau kemas dengan plastik yang untuk bolu gulung gitu ya. Jadi ukurannya itu selembaran gitu. Dan agar lebih cantik, aku mau tambahkan stiker terima kasih seperti ini. Dan ini setelah kita kemas, ini tampilannya sangat menarik. Cocok banget untuk ide jualan ataupun ide isian snack box. Rasanya juga ini sangat enak ya, lembut, manis, dan ada rasa gurihnya juga. Dan karena ini tuh bolu kukus dan ada campuran santannya juga, ini cuman bertahan 3 hari di suhu ruang ya. Dan ini mau aku kemas karena ini tuh sebenarnya mau aku buat untuk hantaran. Jadi ini kita susun seperti ini, menyerong kayak gini. Ini yang sebelah kiri. Dan untuk yang bagian kanannya juga kita simpan menyerong. Dan untuk yang bagian tengahnya kita zigzag seperti ini ya. Ataupun untuk cara peletakannya itu disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan terakhir aku mau tambahkan hiasan pita. Ini yang pita serut ya, jadi udah jadi tinggal ditarik aja. Lalu nanti bawahnya itu tinggal kita berikan double tip aja dan kita hias. Dan ini hasilnya setelah aku hias dan dipasangkan pitanya. Tapi maaf ya nggak sempat ke video. Dan terima kasih, semoga resep ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.